Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sundari Retnosari. Saya Neneng Nur Halimah. Saya Putri Naka. Kami dari UT Jakarta ya. Hari akan ini melaksanakan praktikum IPA yaitu tentang sifat cahaya, Pemantulan dan pembiasan. alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama tentunya ada cermin datar, Ya, cermin datar. ada senter, Ada cermin cembung, cermin cekung, lilin, ada gelas, busur, penggaris, garis, celah, ada celah. dan layar. Kita mulai ya. Yang pertama, sifat cahaya yang pertama kita adalah pemantulan cahaya yang pertama yaitu pada cermin datar. Pada cermin datar. Ini pemantulan cahaya pada cermin datar. Kita susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar seperti pada gambar. Lalu kita nyalakan senter, lalu kita amati dengan baik jalannya berkat cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Ya, lalu kita gambarkan jalannya berkas cermin berkas sinar pada langkah ini sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Ada sudut datang dan sudut pantul. Kurang lebih ketika diukur sudut datangnya adalah kurang lebih sampai sekitar 26-27 ya, 28-29 cm sudut datangnya, dan ke sudut pantulnya kita bisa lihat mungkin lebih besar daripada sudut datangnya sekitar hampir 40 cm. Nah, lalu dengan adanya seperti ini, lalu lilin kita akan letakkan sebuah benda di depan cermin datar. Kita gerakan lilinnya ke kiri dan ke kanan. Lalu akan membentuk sebuah bayangan pada cermin datar. Terlihat jelas di cermin datar itu bahwa sifat cermin datar itu tegak, dia tidak terbalik, tetapi maya, tidak tertangkap layar, dan sama besar dengan bendanya. Oke, yang kedua kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ya, ini adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama kita letakkan layar, lilin, lalu ada cermin cembung. Setelah dinyalakan lilin, kita amati baik jalannya berkat cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Di sini akan terlihat jelas bagaimana sifat-sifat bayangan pada cermin cembung. Ya, cermin cembung itu dia diperkecil, maya, dan dia bersifat tegak. Selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Kita lihat pada cermin cekung. Datang bayangannya. Oh iya, dia diperbesar ya. Sudah terlihat. Ya, terlihat jelas pemantulan cahaya pada cermin cekung itu bayangannya adalah tegak, maya, semu, dan dia lebih besar. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan pembiasan cahaya ya. Kita lihat. Yang kedua, percobaan pembiasan cahaya. Kita susun dulu lampu senter, celah, dan juga pada apa namanya ini? Balok kaca ya, kita pakai gelas. Lalu setelah dinyalakan senter, kita amati jalannya berkas sinar pada sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Lalu kita gambarkan ya sudut datang ya dan sudut biasnya. Kita akan menggunakan ini yang pertama sudah jelas ya, lihat pembiasan cahaya. Lalu kita akan menggunakan lensa cembung ya. Lensa cembung untuk pembiasan pada lensa cembung. Tadi pegang 1 2 3 ya. Yang selanjutnya yaitu pembiasan pada lensa. Ini adalah lensa cekung. Ini pembiasan pada lensa cekung. Nah, lalu ini ada pembiasan pada lensa cembung. Ya, ini lensa cembung. Nah, selanjutnya kita akan mengamati sebuah huruf pada buku ya dengan jarak yang relatif dekat. Lensa cembung nih ya, dia akan diperbesar. Ini lensa cembung. Terus pada lensa cekung
Kita lihat ada lensa cekung. Yes, ini pada lensa cekung. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundari Ratnasari. Saya Neneng Nur Halimah. Dan saya Putri Naka. Kami akan mempraktekkan praktikum tentang lensa cermin cembung dan lensa cermin cekung. Cekung. Iya. Alat dan bahannya Yang Ini pertama ada penggaris, kemudian Layar. ada lilin, Ada lensa lensa cembung dan lensa lensa cekung. cekungnya. kemudian ada Layar. Layar. Iya, Oke. layar. Di sini kita akan mengukur. Di sini akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Jarak benda dan jarak bayangan. Nah, di sini pertama yaitu lilinnya sudah kita nyalakan. Atur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Oke, sekarang kita atur dulu jaraknya. Jaraknya 20 cm ya, jaraknya 20 cm. Oke. Jarak benda dengan jarak lensa cembung yaitu 20 cm. Kita lihat bayangannya di sini terbentuk dengan jarak di sini 40 ya. Dengan jaraknya 40, bayangannya seperti itu. Oke. Lalu kita lihat lagi, kita ukur sekarang bendanya kita taruh di 40 cm. Oke. Maka bayangan yang akan terbentuk cerminnya. Tuh. Nah, berarti jaraknya nggak bisa, berarti jarak ini harus sama. Berarti tetap 20, kita lihat dulu jarak. Nah, kalau ininya bayangannya kita semakin jauh jaraknya, ini jarak bendanya dengan jarak bayangannya 40 nih. 40, maka dia akan semakin besar. Oke. Coba kita atur lagi posisinya supaya jarak bayangannya lebih tajam ke 50. Ya. Ya, 50 bayangannya semakin besar dan Iya. semakin tajam. Ini terlihat pada lensa cermin cembung. Cembung. Oke, kita sekarang ganti dengan cermin cermin cekung. cekung. ya. Nah, kita lihat Cermin cekung. cekung. Oke. Oke. Kita lihat di sini jaraknya hanya jarak benda dan jarak lensanya 10 ya. 10. Oke, 10 belum ada. Belum ada bayangannya. Diperbesar. Diperbesar ya, kelihatan samar. Ya. Dia 30. Ya, Jaraknya dengan 30. jarak 30. Oke. Terus kita lagi coba agak jauhan dulu. Kejauhan dikit. Oke. Tuh ada tuh. Oh, Ada. semakin besar. Iya, semakin Oke, besar. ini jaraknya sekitar 48 cm. Tuh ada tuh. Ya, Dah, jarak ya. dengan benda. Mm-mm. Oke. Lalu dengan jarak 60 cm. Tuh ada sedikit tuh. Terlihat Ya. nih sebelah sini. Ya. Semakin diperbesar dan semakin semakin diperkecil. Ya. Ya, semakin. Oke. Oke. Demikianlah praktek kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.